Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada seluruh para ulama, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, seluruh khatib Jumat, seluruh imam masjid, wabil khusus takmir masjid Jami' At-Taqwa beserta para panitia peringatan Isra Mi'raj yang kami muliakan, Al-Mukarram Habib Faisal yang saya muliakan, seluruh pejabat pemerintah baik TNI Polri, RT dan RW, Bapak Kepala Kelurahan, termasuk dari DPRD yang saya muliakan, para nyai, para pimpinan Majelis Taklim yang saya muliakan, para bapak, para ibu jamaah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan. Saya ajak bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah, mulia di dunia, mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pada malam hari ini jemaah, alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat dohiran wa batinan. Nikmat dohir, alhamdulillah, Bapak Ibu bisa minum, betul? Bapak Ibu masih bisa makan, betul? Alhamdulillah masih bisa berbicara, masih bisa melangkahkan kaki. Ini nikmat dohiran. Allah berikan lagi nikmat batinan, nikmat batin. Alhamdulillah ibu masih dapat nikmat iman dengan Islam. Bapak masih mendapatkan nikmat iman dan Islam, sehingga masih mencintai masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tanya, masjid ini milik siapa? Bu, masjid ini milik siapa? Masjid ini, Bu, innal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah. Maka ibu masuk ke masjid berarti mencintai kepemilikan Allah. Insya Allah Allah cinta kepada ibu. Bapak memasuki masjid milik Allah, berarti bapak cinta terhadap masjid. Insya Allah Allah cinta terhadap bapak. Amin ya rabbal
peringatan Isra dan Mi'raj, orang kalau tidak percaya dengan peristiwa Isra itu sudah keluar dari Islam, itu sudah kafir. Kenapa orang yang tidak percaya dengan Isra dihukumin kafir? Karena peristiwa Isra ini adalah langsung dalilnya Al-Quran. Kalau tidak percaya kepada Al-Quran itu sudah kafir. Maka dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ada yang bertambah keimanannya, ada yang bertambah kekafirannya. Siapa yang bertambah kekafirannya? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari Rasulullah menceritakan tentang perjalanan, di situ terdengar oleh Abu Lahab, terdengar oleh Abu Jahal, mereka itu menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah dia sudah mengatakan Muhammad ngawur, Muhammad sudah tidak waras. Kenapa mereka mengatakan seperti itu, Bu? Karena Abu Jahal, Abu Lahab menerima peristiwa Isra ini diterima oleh akal. Memang kalau akal ini menolak. Kenapa akal ini menolak? Karena tidak mungkin kata akal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya ditempuh sepertiga malam. Aslinya 18 hari baru sampai itu. Dari Mekah ke Sam atau ke Palestina itu minimal 18 hari. Maka Abu Jahal, Abu Lahab menolak. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah mendengar ucapan Rasulullah, Rasulullah menyatakan ucapannya, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apa saja yang datangnya dari Nabi Muhammad, apa saja datangnya dari Rasulullah pasti benar. Nabi Muhammad tidak bohong, Nabi Muhammad bukan orang pendusta. Maka bertambahlah imannya Sayyidina Abu Bakar. Maka iman Sayyidina Abu Bakar bertambah kuat dengan adanya peristiwa Isra. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab tambah kafir. Mudah-mudahan ya Allah, dengan peringatan Isra dan Mi'raj, jamaah Masjid Jami' At-Taqwa malam ini yang hadir, baik bapak dan ibu, pemuda dan pemudi, mudah-mudahan ya Allah imannya kuat, imannya kokoh, imannya tidak terombang-ambing, imannya seperti imannya Sayyidina Abu Bakar. Alhamdulillah. Maka tadi oleh Qori sudah dibaca, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Setiap ayat, Bu, Ibu, Pak, setiap ayat yang didahului oleh kalimat subhana itu pasti akan bercerita yang aneh, yang menakjubkan. Setiap kalimat ayat yang didahulukan oleh kalimat subhana
mesti menakjubkan, mengherankan. Maka ayatnya Isra, subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri. Nabi Muhammad bukan maunya sendiri, tapi adalah iradat Allah, kemauan Allah. Jelas? Jelas? Jadi Allah ini memperjalankan hambanya. Siapakah Allah? Allah itu adalah lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, ini milik Allah. Dan Allah yang mengurusin semua. Matahari berjalan diurusin oleh Allah, malam dan siang diurusin oleh Allah, hidupnya manusia diurusin oleh Allah, matinya manusia diurusin oleh Allah, rezekinya manusia diurusin oleh Allah. Semua tidak lepas dari kudrat dan iradat Allah. Jelas? Jelas? Jadi Nabi Muhammad tidak jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Allah berkuasa, Allah maha sempurna, Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang menghidupkan manusia dan mematikan manusia. Jadi tauhidnya sudah jelas, betul? Logikanya begini, Bu, Pak, bisa nggak lalat ini sampai ke Soekarno Hatta Jakarta? Bisa nggak? Lalat ini bisa sampai ke Soekarno Hatta kalau ibu yang memperjalankan lalat, bapak yang membawa lalat, naik Garuda, naik Lion, naik Stiling, dibawa lalat ini, wing, sampai di Jakarta. Lalu lalat-lalat itu bicara dengan temannya, saya lalat Pontianak. Tentu di sana membantah, mana bisa kamu sampai ke sini, kata lalat yang di Jakarta. Tapi dijawab, saya adalah ikut Garuda, saya nempel ke tubuhnya manusia, maka saya sampai di Jakarta. Itu logikanya seperti itu. Kalau lalat berjalan sendiri ke Jakarta, mustahilun akliyun, tidak bisa. Lalat jalan sendiri mustahil menurut akal. Tapi kalau bapak yang bawa lalat ke Jakarta, sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Ibu bawa lalat ke Jakarta, sampai atau tidak? Sampai. Ini logikanya. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Allah yang memberangkatkan, Allah yang memperjalankan. Pasti bisa. Tidak ada tidak bisa bagi Allah. Tidak ada kesulitan bagi Allah. Bagi Allah semuanya tidak ada hambatan. Jelas? Jelas? Saya sering ngasih contoh, peristiwa Isra ini merupakan undangan Allah. Allah mengundang Nabi Muhammad. Pak, peristiwa Isra ini sebenarnya Allah mengundang Nabi Muhammad. Maka disiapkan kendaraannya, namanya buruk. Disiapkan staf ahli. Siapa?
malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Kalau ada DPR sekarang, DPR ada staf ahli, betul? Bupati ada staf ahli, gubernur ada staf ahli, presiden alas ada staf ahli. Kenapa kok dikasih staf ahli? Kalau anggota DPR itu menghadapi sesuatu kebingungan, maka dia bermusyawarah dengan staf ahli. Bupati menghadapi sesuatu kebingungan, maka dia musyawarah dengan staf ahli. Gubernur kebingungan menghadapi peristiwa rakyat dan bangsa, maka gubernur musyawarah dengan staf ahli. Kalau presiden pusing menghadapi bangsa Indonesia, menghadapi ekonomi, menghadapi pertikaian politik, bingung, maka presiden bisa bermusyawarah dengan staf ahli sehingga semua bisa dicarikan jalan keluarnya. Betul? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengundang Rasulullah ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha yang disebut Mi'raj. Ini merupakan undangan Allah. Jadi Nabi Muhammad diundang oleh Allah, disiapkan kendaraannya, disiapkan pendampingnya. Bukan Nabi Muhammad itu takut berjalan, tidak. Nabi Muhammad bukan tidak berani berjalan sendirian, tidak. Tapi ini adalah oleh Allah dikasih staf ahli, karena ada kalimat linuriyahu min ahyatina. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Khawatir Nabi Muhammad tidak mampu menghadapi tanda-tanda kebesaran Allah, maka bisa bertanya kepada malaikat Jibril. Jelas, Bu? Jelas, Bu? Contoh aja, contoh. Nabi Muhammad itu melihat satu kaum, bibirnya digunting, tumbuh lagi, digunting, tumbuh lagi, digunting, tumbuh lagi. Nabi Muhammad bertanya sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril, itu bibirnya digunting, tumbuh lagi, digunting, tumbuh lagi. Itu apa maksudnya dan siapa? Dijawab oleh staf ahlinya, malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, itulah umatmu Muhammad yang suka menghina orang, yang suka mencela orang, yang suka menggunjing kejelekan orang, yang suka menfitnah orang, yang suka mengadakan adu domba di kampung-kampung. Maka bibirnya digunting, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Mau nggak ibu? Hah? Mau nggak ibu? Mau nggak bapak? Ini gunanya peristiwa Isra. Jadi diperlihatkan oleh Allah, ada kaum yang digunting bibirnya tumbuh, digunting lagi tumbuh, digunting lagi tumbuh. Itulah kata malaikat Jibril, orang-orang yang suka menghina, mencela, menfitnah, bikin keonaran ucapannya kasar, ucapannya tidak berakhlak, menusuk perasaan tetangga, perasaan teman, maka bibirnya nanti digunting, tumbuh, digunting, tumbuh lagi, digunting. Kalau ibu mau lanjutkan bicara menfitnah orang. Kalau ibu mau lanjutkan menghina, mencela orang, menggunjing kejelekan orang. Kalau ibu tidak mau digunting bibirnya, berhenti. Betul? Betul? Betul, Bu, di belakang? Kalau saya baca semua, Pak, subuh nggak selesai. Subuh nggak selesai, maka saya ambil saja pokok-pokoknya. Betul?
Lalu Rasulullah jalan-jalan lagi, melihat satu kaum lagi, di mana kaum itu mandi di nanah yang kental, di darah yang bau busuk. Di sampingnya ada kolam yang jernih, ada air yang bersih, tapi mereka tidak mandi di air yang bersih, tapi mandi di nanah dan di darah yang bau busuk. Lalu bertanya lagi kepada malaikat Jibril, itu siapa malaikat Jibril? Dan kenapa dia mandi di nanah dengan di darah yang kental malaikat Jibril? Kenapa tidak mandi di air yang jernih? Itulah kata malaikat Jibril, itulah umatmu Muhammad. Itu umatmu Muhammad yang suka makan barang riba, yang suka makan barang haram. Barang riba, barang haram dimakan, dagingnya haram, vitaminnya haram, tulangnya besar dengan barang haram. Seolah-olah sekujur tubuh ini barang haram semua bagi orang yang suka makan barang riba, orang yang suka makan barang haram. Riba itu apa? Wa halallahu bai'ah wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Kenapa jual beli dihalalkan oleh Allah? Allah menghargai tenaga dia. Betul? Betul, Pak? Ayo orang yang berdagang dari sini menuju ke seberang, dari sini menuju ke Sambas, Allah hargai tenaga dia, Allah hargai capeknya dia, maka Allah menghalalkan jual beli. Wa harramar riba, Allah haramkan riba. Kenapa riba diharamkan? Karena riba ini tidak pakai tenaga. Contoh, boleh nggak contoh? Takmir masjid. Nah, ada takmir masjidnya. Ya, contoh kan boleh contoh? Nggak boleh? Boleh kan? Boleh. Umpama takmir masjid, ketua takmir masjid, ada tetangganya mau ngutang 1 juta. Kata takmir masjid, ada nih 1 juta. Tapi setiap bulan mengembalikan 100.000. Maka 100.000 dari 1 juta yang dipinjamkan itu namanya memberanakkan uang. Tinggal duduk di kursi setiap bulan. Lalu yang pinjam ada 50 orang, 50 juta dia keluarkan. 50 kali 100.000, 5 juta cuman duduk-duduk di sini. Itu Allah haramkan. Jelas? Jelas? Kalau kurang jelas, uang suap menyuap, uang sogok menyogok itu haram. Uang korupsi itu haram. Uang ngerampok duitnya rakyat haram. Jelas? Jelas? Jelas, Bu? Mana yang tidak jelas? Udah, laknatullahi ala rosi wal murtasi. Laknat Allah orang yang suap dan yang terima suap, kedua-duanya dilaknat oleh Allah. Karena suap menyuap ini bisa merusak hukum, bisa merusak akhlak, bisa merusak etika dalam kehidupan. Betul? Betul? Biar jelas. Maka hasilnya suap menyuap, hasilnya korupsi, tidak wajib mengeluarkan zakat. Hasil korupsi, hasil sogok menyogok tidak wajib
mengeluarkan zakat. Kenem itu harta sudah harta kotor. Yang harus keluarkan zakatnya dagang. Orang berdagang, lalu dia satu nisab, maka keluarkan zakatnya. Artinya zakat membersihkan harta. Tapi kalau harta sudah kotor, nggak bisa dibersihkan. Betul? Hasil suap menyuap, hasil sogok menyogok, lalu dia beli nasi, nggak usah doa, nggak usah, makan aja langsung. Jelas bu? Jelas? Nggak usah doa bu, nggak usah doa, langsung makan. Nggak usah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nggak usah, nggak usah. Memang duit itu duit neraka kok. Kok minta perlindungan dari neraka dari mana? Betul? Betul? Nggak usah didoain, makan aja, selesai. Tapi kalau hasilnya suami ibu memeras keringat, jadi tukang bangunan, jadi supir, betul? Lalu berdagang, lalu hasilnya dibelikan beras, diberikan mie, baru ibu itu berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Betul bu? Betul? Saya pidato biar jelas bu. Ini kan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi orang yang suka makan barang haram, orang yang suka makan barang riba, dalam peristiwa Isra ditampakkan orang itu mandi di nanah yang kental, mandi di darah yang bau busuk, seolah-olah dia segudur subuh busuk bau. Paham? Paham? Lanjut. Saya ambil pokok-pokoknya pak. Kalau di semua diceritakan, masya Allah, luas, tidak selesai subuh. Maka saya ambil peristiwa-peristiwa ini semua supaya ibu selamat, bapak selamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka saking pentingnya perintah sholat, Allah undang langsung Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Kalau Allah itu memerintahkan puasa lewat malaikat Jibril, Rasulullah mau merintah haji lewat malaikat Jibril, Allah mau memerintah zakat lewat malaikat Jibril. Tapi giliran Allah mau memerintah sholat, maka Nabi Muhammad dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha. Saking pentingnya ibadat sholat. Paham? Paham? Maka sholat bu, awalnya ini 50 kali bu. Awalnya sholat ini 50 kali. Kata Allah, Muhammad Rasulullah, saya wajibkan kamu dengan umatmu sholat 50 kali. Nabi Muhammad orangnya tawadu, Nabi Muhammad sopan, Nabi Muhammad memiliki akhlakul karimah, tidak membantah kepada Allah, tidak usul-usulan kepada Allah. Langsung Nabi Muhammad ngomong, iya, iya, saya terima. Kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak membantah kepada Allah, kena akhlakul karimah. Nabi Muhammad tawaduk kepada Allah. Ibu, ibu, kalau ada ibu diperintah oleh suaminya, ibu masih membantah, berarti ibu tidak berakhlakul karimah kepada suaminya. Kalau suaminya merintah apapun saja, ibu tidak harus menolak, harus mentaati
taati selama perintahnya tidak melanggar hukum Allah. Betul? Kalau melanggar hukum Allah, la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk kalau perintahnya itu bermaksiat, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan syariat, tidak wajib ditaati. Betul? Betul? Bapak juga sama. Contoh Pak, mau bikin contoh? Ikhlas. Ibu baru datang dari pasar, ibu baru belanja, lalu ibu mau nyuci pakaian, betul? Kata ibu, bang, minta tolong LPG-nya kosong bang, saya lupa tadi nggak ke bawah. Lalu kata istrinya, bang tolong ditukarkan tabung bang. Lalu bapak ngomong apa sama istrinya? Tukar sendiri, jalan sendiri. Sama juga bapak, tidak punya akhlak dengan istrinya. Sudah tahu istrinya capek kok, sudah tahu istrinya baru datang dari pasar, sudah tahu istrinya mau nyuci pakaian dengan lain-lain. Bapak dimintain tolong, tidak mau nukar LPG. Sama juga bapak tidak berakhlak kepada istrinya, tidak menghormat kepada istrinya. Ini diperlukan dalam rumah tangga, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Betul tidak betul? Betul tidak betul? Bu, saya di rumah bu, nukar LPG biasa bu. Kasihan istri saya, gotong LPG 2 kadang-kadang. Saya bawa sendiri, saya tukar sendiri, ndak gengsi saya kok. Kadang-kadang saya bilang, dah kamu ndak usah belanja, saya mau belanja. Saya belanja tempe, saya belanja tahu, saya belanja sayur, saya belanja untuk dapur. Biasa saya belanja. Rasulnya belanja kok. Hanya Mustafa Makmun kayak begini lalu malu. Malu sama siapa? Ayo jawab. Malu sama siapa? Itu malu sama dirinya sendiri, bicara dengan dirinya sendiri. Betul? Rasulnya itu berjalan-jalan di pasar, Rasul itu belanja ke pasar. Betul? Lalu bapak disuruh belanja, malu. Malu apa? Malu sama siapa? Saya kalau belanja pakai jubah pak, cuma nggak pakai sorban. Bisa nggak mau pidato nanti di pasar. Saya kalau belanja nggak pakai sorban, pakai gamis, pakai peci. Biasa saya belanja. Alhamdulillah. Ini namanya mengambil uswah daripada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, Nabi Muhammad tidak membantah kepada Allah, tidak membantah. Diterima, lalu dibawa ke langit ke-7, dibawa ke langit yang ke-6. Disitulah ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditegur oleh Nabi Musa, Rasulullah Muhammad, dapat apa kau dari Allah? Jawabannya, saya dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, Rasulullah Muhammad, tidak bakalan kuat umatmu Muhammad. Kau balik lagi ke atas, bertumpu lagi kau dengan Allah, minta dispensasi, minta potongan. Di sini perlu disuri toladanin. Nabi Muhammad bermusyawarah dengan Nabi Musa alaihissalam demi tidak membebankan umatnya. Maka siapapun saja harus berdasarkan musyawarah. Bupati bermusyawarah, gubernur bermusyawarah, presiden bermusyawarah, supaya tidak membebani rakyatnya, tidak membebani bangsanya di Indonesia.
Jangan ngambil maunya sendiri, diputuskan sendiri. Apa gunanya ada DPR? Betul? DPR itu tempatnya musyawarah. Presiden pergi ke DPR, DPR RI, gubernur pergi ke DPR tingkat 1, bupati, wali kota pergi ke DPR tingkat 2, musyawarah sehingga rakyat tidak terbebanin. Betul? Bapak juga sama. Bapak dengan ibu bermusyawarah, jangan maunya sendiri, menentukan anaknya dikuliahkan di mana, dimondokkan di mana. Bapak musyawarah. Setelah musyawarah, anaknya digiring ke pondok pesantren, anaknya digiring perkuliahan di mana milihnya, sesuaikan dengan kemampuan dalam pembiayaan. Betul? Jadi musyawarah ini adalah inti dalam Islam. Wasawirhum fil amri, musyawarahlah dalam urusan. Syura bainahum, musyawarahlah antara mereka. Musyawarah adalah konsep Islam. Betul? Sama dengan Rasulullah dengan Nabi Musa bermusyawarah. Lalu Nabi Rasulullah naik lagi ke atas, ketemu lagi dengan Allah di Sidratul Muntaha. Apa kata Allah? Menurut Nabi Musa, ya Allah, umatku nggak kuat, jadi maunya apa? Ya minta dipotong Allah. Dipotong 5. Jadi berapa, Bu? 50 dipotong 5 jadi berapa? Jadi berapa? Turun lagi. Tidak mampu, kata Nabi Musa, naik lagi 9 kali. Rasulullah turun naik. Tetap kata Nabi Musa, 5 waktu umatmu nggak mampu Muhammad. Nabi Muhammad, jadi bagaimana Nabi Musa? Naik lagi. Loh, kalau saya suruh naik lagi nanti dipotong semua, ya habis, tidak ada sholat, kata Nabi Muhammad. Betul? Sudah 9 kali dipotong. Itu pun kata Nabi Musa disuruh usul lagi. Loh, kalau usul lagi dihabisin semua 5 yang nggak bawa apa-apa. Maka kata Nabi Rasulullah, tidak apa-apa, saya bawa. Dibawalah sholat ini 5 waktu. Alhamdulillah. Saya pikir-pikir benar apa ini katakan Nabi Musa alaihissalam. Ayo, berapa banyaknya orang yang tidak bangun subuh? Ayo, ngacung tangan. Takut. Betul? Berapa banyaknya orang yang tidak sholat subuh? Berapa banyaknya orang yang tidak sholat asar? Maka pahalanya sholat asar dan subuh ini spesial. Kenapa spesial? Biasanya orang meninggalkan sholat asar karena mau menyelesaikan pekerjaan. Dia keramik rumah orang, tinggal 1 meter tanggung katanya. Kalau ditinggal, diterusin, akhirnya habis sholat asar. Ada nggak? Ada nggak? Ada lagi orang pakai truk ngirim barang 3 rit. Yang rit ketiga tanggung katanya. Sudah setengah perjalanan, lanjutkan, akhirnya asar habis. Betul? Bu, Ibu, kuping ibu mana tajam, bunyi HP atau bunyi adzan? Ayo bapak ini, mana tajam telinga bapak
bunyi HP atau bunyi adzan? Yang jelas Bu, jujur saja, lebih tajam kupingnya kalau dengar bunyi HP. HP ada di kamar, ibu ada di dapur, kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Bapak ada di ruang tamu, HP-nya ada di kamar, dengar nggak? Dengar. Dibangunin HP jam 1 malam, bangun nggak? Bangun nggak? Bapak dibangunin HP jam 1 malam, bangun nggak? Bangun. Apalagi kering. Halo, assalamualaikum. Sekarang segera berangkat ke Sambas. Hutang yang 1 miliar saya bayar. Kira-kira jam 1 malam bangun apa tidak bangun? Bangun tidak bangun? Bangun. Karena kata yang di Sambas, hutangnya saya bayar. Jangan sampai lewat jam 8 pagi. Maka langsung dia mandi, berangkat jam 1 malam. Giliran dibangunin sholat subuh, kira-kira gimana? Kira-kira bagaimana? Tidur. Subuh bilang as-sholatu khairum minan naum. Sholat, sholat. Tetap aja selimut ditarik, betul? Betul tidak betul? Ayo, Rasulullah bersabda begini Pak, dengerin Bu, Ibu, Pak, dikir dulu, berzikir dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan hikmah Isra Mi'raj melewati kewajiban sholat, saya kadang-kadang kurang setuju. Ada orang pidato Rasulullah mendapatkan oleh sholat. Saya kurang setuju bahasa itu. Kalau oleh-oleh ini bisa diambil, bisa tidak diambil. Kayak saya oleh-oleh kepada bapak ini, ya bisa diterima, bisa tidak diterima. Nama oleh-oleh, betul? Saya kurang setuju itu kalau ada kiai pidato Isra Mi'raj adalah mendapatkan oleh-oleh sholat. Saya nggak setuju itu. Yang benar, dengan peristiwa Isra Mi'raj, Allah memerintah wajib sholat 5 waktu, baru benar. Bukan oleh-oleh. Memang jalan-jalan, betul Bu? Memang jalan-jalan, nggak jalan-jalan, diundang Allah. Maka di situ Isra Mi'raj ini bukan oleh-oleh, tapi Isra Mi'raj adalah perintah wajib melaksanakan sholat. Jelas? Jelas? Ayo ibu-ibu semua nih, bapak-bapak semua ini, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhiduha kuburan. Ij'alu, jadikan oleh kalian semua, fi buyutikum, di rumah kalian,
min sholatikum, dari sholat kalian, wala tattakhiduha kuburan, jangan kau jadikan rumah itu kuburan. Jadi kalau subuh tidak ada bunyi takbir, tidak ada bunyi tahiyat, tidak ada bunyi rukuk, tidak ada bunyi sujud, maka rumah itu sudah jadi kuburan, kata Rasulullah. Kalau besok rumah-rumahnya orang Islam, rumah-rumahnya orang yang beriman, rumah-rumahnya umatnya Nabi Muhammad, besok subuh tidak ada yang sholat subuh, maka rumahnya sudah jadi kuburan. Ayo, mau jadi kuburan? Mau jadi kuburan? Kata siapa jadi kuburan? Hah? Kata Nabi Muhammad kok, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhiduha kuburan. Jadikan oleh kalian semua rumah-rumah kalian min sholatikum, dari sholat kalian, wala tattakhiduha kuburan, jangan jadikan rumah itu kuburan. Maka mulai besok, yuk rumah-rumah itu bangkit semua. Dalam hukum begini Pak, dalam hukum begini, ibu bangun, bapak bangun, tapi tidak membangunkan anak, maka anak yang tidak sholat subuh, dosanya dikembalikan kepada bapak, dosanya dikembalikan pada ibu. Jelas? Bapak, ibu bangun sholat subuh, mantunya tidak dibangunkan, maka mantunya tidak sholat subuh, dosanya dibebankan kepada ibu, dosanya dibebankan kepada bapak, karena bapak tidak membangunkan orang tidur. Jelas? Apabila bapak sudah membangunkan, ibu membangunkan, tapi anak tidak mau bangun, kembali lagi dosanya kembali kepada anak. Mantunya sudah dibangunkan tapi tidak mau bangun, maka kembali dosanya kepada mantunya. Tapi kalau tidak membangunkan sama sekali, siapa yang bangun pertama di rumah itu punya kewajiban membangunkan penduduk rumah untuk bangkit ibadat sholat. Jelas pidato ini? Jelas pidato ini? Anak kecil dibangunkan sholat subuh, anak kecil dibangunkan sholat subuh, anak kecil bangun sholat subuh, maka pahalanya langsung diambil bapak, langsung diambil ibu. Anak kecil tidak dapat pahala. Apa kata dia? Enak bapak saya, enak ibu saya. Aslinya hukum seperti itu. Jadi bapak ini menyuruh anak kecil sholat, menyuruh anak kecil berpuasa, pahalanya diambil oleh bapak dan ibu sebagai hadiah pahala tarbiyah wa taklim, mendidik anak sholat, mendidik anak puasa, pahalanya diambil bapak, pahalanya diambil ibu. Nah, kalau nanti sudah tua, sudah head, pahalanya kembali lagi pada dirinya sendiri. Anak laki sudah mimpi basah, mimpi keluar sperma, disitulah kembali pahalanya kepada anak yang sudah balik. Begitulah hukum Islam. Ini hadis bu ya, bu. Ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhiduha kuburan. Kalau ibu punya rumah bagus, dulu waktu rumah ibu itu jelek, ibu sholat tahajud, ibu sholat subuh, tapi setelah ibu bangun rumah, bapak bangun rumah full AC, kasurnya spring bed, selimut tebal, lalu tidak tahajud, lalu tidak sholat subuh, lebih bagus spring bednya dijual lagi ke pasar bu.
berarti menjadi pengganggu beribadat. Betul? Dulu rumahnya jelek, dulu rumahnya sederhana, ibu sholat tahajud, ibu sholat subuh, tapi setelah dibangun rumahnya bagus, swing bednya bagus, bantalnya bagus, kamarnya full AC, lalu tidak tahajud, lalu tidak sholat subuh, lebih bagus spring bed AC dicopot lagi. Jangan mengganggu untuk beribadat kepada Allah. Jelas? Jelas? Tapi ada AC, ada spring bed yang bagus, lebih meningkat ibadatnya, bagus. Kalau tambah turun ibadatnya, tidak bagus. Betul? Betul tidak betul? Maka sholat penting, Bu, ya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholah. Pertama apa yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat, as-sholah. Sholat bener-bener semua, insya Allah. Karena jaminannya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah barang keji dan mungkar. Kalau sholatnya sudah diterima oleh Allah, tidak mungkin bermaksiat. Betul? Betul? Maka dengan hikmah Isra dan Mi'raj, galakkan sholat, termasuk sholat berjamaah. Ibu-ibu berjamaah di masjid ini, ya. Ibu-ibu ikut berjamaah di masjid ini, ya. Laki-laki perempuan, laki perempuan, masya Allah. Kalau bapak berjamaah, ibu berjamaah, subhanallah, alangkah nikmatnya hidup. Maka ditekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli ma'al jama'ati khairun min sholatin arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Sholatnya laki-laki berjamaah, sholatur rajuli ma'al jama'ati khairun, lebih bagus, min sholatin, daripada sholat arba'ina sanatan, 40 tahun, fi baitihi munfaridan, di rumahnya sholat sendirian, lebih bagus berjamaah. Oh, khusus perempuan yang mau berjamaah, dengerin. Khusus perempuan yang mau berjamaah, pakai muknahnya. Muknah itu apa sih, bahasa sini apa muknah? Sama. Ya, muknah itu bahasa Betawi. Pakai muknahnya dari rumah. Dari rumah pakai muknah yang rapi. Sebelum ibu masuk ke masjid, menghadap ke kaca dulu, periksa muka ibu, apakah ada rambut keluar. Ada rambut keluar 1 lembar, tidak sah sholatnya, karena rambut adalah aurat. Jelas? 1 lembar rambut keluar dari areal wajah, maka sholatnya batal. Maka perempuan sebelum sholat menghadap kaca dulu. Setelah ngaca rapi, berangkatlah ke masjid berjamaah. Cuman saya tambah, Bu, kalau terlalu cantik, Bu, Ibu, kalau terlalu cantik, 2 pilihannya. Sholat berjamaah di rumahnya dengan suaminya, atau yang terlalu cantik bawa kerudung 2,
tatkala salipan dengan Musaffan Ma'mun, yang cantik tersebut tutup mukanya begini, Bu. Itu cara supaya tidak jadi fitnah. Jadi bawa dua kerudung, bawa dua. Yang terlalu cantik bawa dua kerudung untuk nutup mukanya. Apabila salipan dengan laki-laki, tutup begini, Bu. Masuk sini. Soalnya kalau nggak ditutup, ini ketua NU ini ketua Nahdlatul Ulama, lalu dia mau berjamaah, salipan dengan perempuan yang cantik, pasti dia tidak khusyuk. Pasti sudah, saya kok orangnya kok. Bu, kalau saya mau berjamaah, salipan dengan perempuan cantik, Musaffan Ma'mun, tidak khusyuk, Bu. Lalu kalau bilang Allahu Akbar, terbayang hidungnya mancung, subhanallah. Terbayang kulitnya putih, subhanallah. Terbayang lagi bibirnya yang begitu bagus, subhanallah, sehingga mengurangi kehusuan, Bu. Itu yang dimaksudkan, supaya tidak jadi fitnah, tidak jadi ujian bagi laki-laki. Paham? Yang tidak begitu cantik aman. Aman. Yang nggak begitu cantik, Bu, aman. Berangkat aman. Salipan dengan saya aman. Salipan dengan anggota DPR aman. Salipan dengan pengurus NU aman. Paham? Paham, Bu? Ayo kita semua ini harus sujud kepada Allah. Merasa atau tidak merasa, kita hidup ini merupakan titipan Allah. Bu, ibu ini ngontrak dengan Allah. Yang punya rumah bagus kontrak dengan Allah. Yang punya mobil bagus kontrak dengan Allah. Yang punya kalung emas, gelang emas kontrak dengan Allah. Yang punya baju mahal kontrak dengan Allah. Betul? Betul? Kang lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, milik Allah. Saya tanya sama ibu, dulu ibu lahir bawa duit enggak? Ibu lahir bawa emas enggak? Bapak lahir bawa dolar? Hah? Bapak lahir bawa duit? Enggak bawa. Maka oleh Allah dikasih kontrak, selama hidung ibu, selama hidung bapak masih keluar nyawa, persilahkan kata Allah, nikmati kata Allah. Tapi setelah hidung bapak sudah enggak keluar nyawa, berhenti kontrak dengan Allah. Betul? Ayo contoh ini, bapak bikin rumah sendiri, duitnya sendiri. Betul? Kenapa kalau bapak mati, wafat, kenapa tidak dikubur di kamar depan? Kenapa? Kenapa dikubur di kuburan umum, di bawah pohon pisang? Kenapa? Karena rumah itu kontrak dengan Allah. Ibu wafat tidak bawa kalung, ibu wafat tidak bawa gelang. Betul, Bu? Maka gelang itu pinjaman dari Allah, kalung itu pinjaman dari Allah. Buktinya kalau mati enggak dibawa ke kuburan. Sadar atau tidak sadar, kita semua adalah kontrak dengan Allah. Apa kontraknya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang mati. Jelas? Jelas? Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu Allah
hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Kalau sudah mati, berhenti nyembah Allah. Betul? Bu, ibu, ibu makan nasi apa enggak? Ibu makan nasi apa enggak? Bapak makan nasi apa enggak? Jawab. Makan nasi apa tidak? Kalau bapak dan ibu masih makan nasi, wajib beribadat, wajib nyembah Allah. Tapi kalau bapak dan ibu berubah makan rumput, besok tidak usah sholat. Saya nggak main-main kok. Kalau masih makan nasi, masih makan nasi ibu bapak, wajib sholat, wajib sujud. Namanya tuh manusia. Tapi kalau sudah berubah minggu depan, ibu makan rumput, bapak makan rumput, nggak usah lagi ibu sholat, nggak usah lagi bapak sholat. Bapak dan ibu sudah golongan sapi. Sapi makan apa? Kambing makan apa? Wajib sholat. Hah? Sapi makan apa? Sapi makan apa? Rumput. Kambing makan apa? Bapak makan apa? Wajib sholat. Kalau sudah berubah makan rumput, bu, tidak wajib sholat. Ya, anak-anak yang kecil-kecil, makan apa kamu? Ah, makan apa? Makan nasi. Kalau kamu makan nasi, wajib taat kepada bapak ibumu, wajib taat kepada bapak gurumu. Tapi kalau kamu sudah nggak makan nasi, makan rumput, boleh kamu nggak taat sama bapak ibunya, boleh. Berarti kamu bukan manusia lagi, sudah golongan binatang, betul? Sadar nggak, Pak? Sadar nggak? Kita kontrak dengan Allah, jangan main-main. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Betul? Bu, mau sholat apa mau disolatin? Pak, mau sholat apa mau disolatin? Milih mana? Milih disolatin. Masuk dulu kurung batang, baru disolatin. Bungkus dulu dengan kain, baru masuk, baru disolatin. Ayo kita sholat sebelum disolatin, betul? Saya nanya lagi sama bapak-bapak semua ini. Jawab Pak ya. Mana enak, baca Yasin atau dibacain Yasin? Ibu, mana enak bu, baca Yasin atau dibacain Yasin? Kalau milih lebih enak baca Yasin, saya minta besok ba'da maghrib baca Yasin di rumah-rumah. Ayo, baca Yasin di rumah-rumah. Ba'da maghrib baca Yasin, ba'da subuh baca Yasin. Subhanallah, Yasin adalah qalbul Quran. Yasin adalah hatinya Al-Quran. Maka pasti semua dibacain Yasin. Betul? Betul bu? Betul pak? Nanya lagi, jawab bapak sekarang. Mau bersedekah atau mau disedekahin? Jangan bingung. Mau bersedekah atau mau disedekahin? Ibu, yang nyaring bu dari sini nih. Bu, mau bersedekah atau mau disedekahin? Kalau mau
sedekah berarti masih hidup? Kalau sudah disedekahin, malam satu, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam, malam ketujuh, betul? Nanti 40 hari, 100 hari, haul 1000 hari, itu namanya disedekahin. Kalau bapak bilang lebih bagus bersedekah, mulai besok galakkan sedekah. Maka di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ditampakkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada kaum menanam padi. Kaum menanam padi, menanam langsung panen, menanam tumbuh langsung panen, gak usah nunggu 3 bulan. Nanya sama malaikat Jibril, malaikat Jibril itu kaum menanam padi, tumbuh langsung panen. Apa maksudnya malaikat Jibril? Itulah umatmu Muhammad yang bersedekah pada jam 7 pagi. Jam 7 pagi sudah dapat pahala, tidak ditunda keesokan harinya. Bersedekah pada jam 8 malam, jam 8 malam sudah dapat pahala. Kalau ibu sepakat lebih bagus bersedekah daripada disedekahin, galakkan bersedekah. Amal jariah digalakkan, betul? Betul? Gunanya apa pakai sedekah itu? As-sadaqatu sitrun minan nar. Sedekah ini merupakan penghadang dari api neraka. Kalau ibu bersedekah dihadang oleh sedekahnya, ibu tidak bakalan masuk ke neraka. Amin. Bapak bersedekah, maka dihadang yang sedekahnya ini. As-sadaqatu sitrun minan nar. Lanjutan hadis ini, idza kana yaumul qiyamati yastadillun nasu bidilli sadaqatihim. Apabila nanti datang hari kiamat, yastadillun nasu, berteduh siapa manusia, bidilli sadaqatihim, berteduh di sedekahnya mereka. Maka orang yang suka bersedekah ini berarti berarti membuat payung nanti di hari kiamat. Amin. Hari kiamat, Bu, Pak, orang haus, orang lapar, orang panas. Tapi bapak dan ibu sekalian, karena waktu hidupnya suka bersedekah, yastadillun nasu bidilli sadaqatihim, maka jadi payungnya nanti di hari kiamat. Maka bapak kita yang sudah pulang ke depan Allah, bapak kita yang sudah wafat, ibu kita yang sudah wafat, mereka tidak lagi bisa menambah amal, maka anaknya yang hidup sedekahkan amal jariah, sedekahkan nasi, sedekahkan buah-buahan, sedekahkan duit untuk anak yatim, niatkan untuk kedua orang tua. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Ini hadis, Pak. Rasulullah itu sayang sama bapak, Rasulullah itu sayang sama ibu. Betul? Betul? Ada lagi, Bu? Mau nggak, Bu? Mau nggak saya bacain hadisnya? Bapak mau? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Ya'ti fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti yaumal qiyamati, akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an, pertolongan, li ashabihi, terhadap orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Maka galakkan sekarang ibu baca Quran, nanti di padang mahsyar ibu punya pertolongan Al-Qur'an. Jelas? Jelas? Al-Qur'an merupakan mukjizat, petunjuk kita hidup,
Rasulullah ini cinta kepada kita semua. Maka sampai-sampai Rasulullah ini mengatakan, Iqra'ul Qur'ana, bacalah kalian Al-Quran, khutmil Quran di masjid. Jangan turun dari masjid ini ba'da maghrib sampai isya. Bagus tidak bagus? Bagus tidak bagus? Ibu-ibu di masjid jangan pulang ke rumahnya, khutmil Quran di masjid sampai menunggu sholat isya. Nanti di rumahnya tidak ada pekerjaan, baca lagi Al-Quran. Al-Quran kita baca, maka nanti Al-Quran ini akan menjadi syafi'an, menjadi syafaat, pertolongan untuk ibu nanti di yaumul mahsyar khususnya, atau pada waktu sakaratil maut. Betul Bu? Betul Bu? Betul Pak? Cuman ada penyakit yang susah kita obatin. Nih, penyakit susah kita obatin. Ini ayatnya Bu. Wa'adallah la yuhlifullahu wa'adahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kok sepi? Ini Quran apa nyanyian? Al-Quran apa nyanyian? Kalamullah apa nyanyian? Maka kata guru saya, supaya hatinya ibu terisi setiap mendengar ayunan Al-Quran, disambut Allah, Allah. Begitu Bu ya? Ya Pak ya? Ayo saya coba. Wa'dallah la yuhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil Allah, janji Allah, la yuhlifullah wa'dahu, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Asbabul nusul ayat ini, Allah berjanji bahwa bangsa Romawi menang melawan bangsa Persia. 1 bulan belum, 1 tahun belum ditagih oleh orang, mana janjinya? Tapi setelah tahun berikutnya Allah menangkan bangsa Romawi melawan bangsa Persia. Di sini letaknya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Walakin aksarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan kafir Mekah tidak tahu. Betul Bu? Betul Bu? Saya tanya sama Ibu. Bu, likulli ummatin ajal, setiap umat ada ketentuannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Bener gak? Bener gak Pak? Bener? Bener, orang tua kita ada di kuburan sudah. Mana kuburan sini? Dekat. Kuburan di mana kuburan ini? Hah? Siapa yang ini? Masya Allah Bu. Tuh Bu. Itu janji Allah Bu. Wa'dallah, Allah berjanji di kulli ummatin ajal, setiap umat ada ketentuannya. Manusia saja bisa bikin ajal. Ayo, Bapak punya handphone, beli Bapak pulsa. Kadang-kadang kipas angin ada ajalnya, kadang-kadang AC bisa juga disetel ada ajalnya. Nanti jam 1 disetel, mati sendiri. Betul?
kecuali Allah. Masya Allah. Pertanyaannya Bu, Ibu berani mati? Kok nggak jawab? Berani mati? Bapak berani mati? Kok masih takut Pak? Gak usah takut Pak. Mati ditunggu, tidak ditunggu pasti datang. Betul? Maka saya sedih Bu, sedih saya ini Bu. Tahun baru, Masya Allah, tahun baru, orang tidak tidur jam 12.00. Ada nggak? Ada nggak? Apa gunanya? Kok jam 12.00 pergantian tahun 2025 tidak tidur, ada merokok di kafe sampai menunggu jam 12.00, betul? Seharusnya pergantian tahun bapak menangis, ibu menangis, umur bertambah, tapi jatah hidup dikurangin oleh Allah. Jelas? Jelas? Umur bertambah, tapi jatah hidup dikurangin oleh Allah. Betul? Ibu tahu odol? Tahu odol enggak? Odol tahu? Ibu beli odol baru, letakkan di kolam mandi, dipakai setiap hari. Lama-lama bapak beli sabun baru, taruh kolam mandi, dipakai setiap hari. Lama-lama umur kita juga sama Pak. Kalau Mustafa Makmun dikasih umur oleh Allah 70 tahun, sekarang saya berumur 66 tahun, berarti 4 tahun lagi saya harus masuk ke kuburan. Bangga apa tahun baru? Tidak ada kebanggaan, justru sedih kita. Umur bertambah, tapi jatah hidup dikurangin oleh Allah. Betul? Seharusnya berzikir, istighosah, bersolawat, beristighfar. Dosa apa di tahun 2024 yang saya lakukan? Kewajiban apa yang saya lalaikan? Dan pahala apa yang saya perbuat? Itu seharusnya begitu. Bukan lalu nggak tidur sampai jam 12.00 nunggu perubahan tahun. Betul Bu? Betul Bu? Saya nanya lagi sama ibu, ini berdosa. Ibu, Bu, ibu pernah hamil? Ibu pernah hamil? Bukan pernah, sering. Anaknya 5 kok pernah. Menanak 5 namanya sering. Kalau janji bayi dalam kandungan 9 bulan 10 hari maksimal. Kalau janji, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah janji Bu, bayi, wallahu, dan Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Allah yang mengeluarkan. Kalau bukan Allah yang mengeluarkan, bayi tidak bakalan keluar. Ayo coba, kepalanya bayi kayak besarnya kelapa gading, betul? Betul Bu? Kepalanya bayi besarnya kayak kelapa gading, betul? Lalu mau keluar di lubang yang kecil, mana bisa? Betul Pak? Betul Pak? Bapak pura-pura nggak tahu. Betul kan? Betul Pak Ji? Betul. Kepalanya bayi kayak kelapa gading besarnya, mau lewat di lubang yang kecil, mana bisa? Akal nggak bisa.
tapi karena wallahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibunya. Allah yang keluar, Allah yang mengeluarkan. Bagi Allah tidak ada kesulitan. Allah Maha Kuasa, betul? Ini janji Allah. Mati janji Allah. Bapak takut mati, nggak usah takut. Berani mati, berani hidup, harus berani mati. Tidak berani mati, jangan hidup. Gimana? Jelas? Jelas. Berani hidup, harus berani mati. Tidak berani mati, jangan hidup. Ibu sudah kandung hidup, mau apa? Pasti mati. Musofan Makmun sudah kandung hidup, pasti mati. Betul? Betul, Bu? Betul, Pak? Bagi kita semua tidak usah menunggu mati. Yang paling penting, bekal apa nanti kalau saya mati? Kayak bapak mau pada tamu, tidak usah ngarapin kapan tamu saya datang, nggak penting. Yang penting suguhan apa tatkala tamu saya datang. Betul? Kapan tamu saya datang tidak penting. Yang penting suguhan apa nanti kalau tamu saya datang. Artinya kalau tamu malaikat Israel datang, mau disuguhkan apa oleh Bapak? Suguhin keimanan, suguhin ketakwaan, suguhin amal soleh. Betul? Maka hidup tidak boleh main-main. Bapak gagal hidup di dunia dengan tidak beramal soleh, maka gagal selamanya nanti di akhirat. Betul, Bu? Tapi giliran ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, mereka hanya tahu yang tampak dari kehidupan dunia. Giliran dunia pasti semangat. Giliran dunia pasti semangat. Contoh, orang menanam kelapa sawit, semangat apa tidak? Semangat apa tidak? Kuli-kuli yang ada di pelabuhan semangat apa tidak? Orang menanam padi semangat apa tidak? Semangat. Kenapa semangat? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu yang tampak dalam kehidupan dunia. Tapi giliran akhirat, Bu, ini ayatnya, wahum anil akhirati hum ghafilun, dan mereka anil akhirati, tentang kehidupan akhirat, surga dan neraka, hum ghafilun, mereka lupa. Betul? Betul? Yang tidak sholat subuh itu berarti lupa kehidupan surga, lupa kehidupan akhirat. Yang tidak berpuasa berarti lupa dengan kehidupan surga dan neraka. Betul? Yang bermaksiat, yang masih berzina, berselingkuh, itu mereka lupa tentang kehidupan surga dan neraka. Ini Qur'annya. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka lalai tentang kehidupan akhirat, mereka lalai. Oleh karena itu kita semua dengan hikmah Isra dan Mi'raj, yuk kita semua benar-benar kita sujud kepada Allah. Jam berapa? Jam berapa nanya saya? Hah? Masya Allah, Bu, jam setengah 11. Saya tadi naik ke sini jam 9 kurang 10. Alhamdulillah. Lanjut. Ya Rasulullah,
Saya sekarang ini Bu, putaran terakhir. Besok saya pulang. Alhamdulillah. Saya ke Pontianak ini pengorbanan jiwa, Pak. Kemarin pesawat yang saya tunggangin itu nggak boleh landing di Subagio itu, nggak boleh. Amin katanya, luar biasa. Jadi pilot ditelepon, jangan landing, muter dulu 10 menit. Nanti 10 menit kami kontak lagi. Kalau memang masih angin, tolong landingnya di Soekarno-Hatta. Suruh balik ke Jakarta, Bu. Iya kalau bensinnya cukup. Kalau nggak cukup, mati apa hidup? Tatkala sayap pesawat itu dibuka di atas, Masya Allah, Bu. Jadi pesawat itu dibuka sayapnya di atas. Jadi angin itu lewat di sela-selanya sayap pesawat itu. Jadi pesawat agak ringan gitu. Padahal sebenarnya buka sayap pesawat setelah landing, wing baru dibuka tuh, cerit gitu. Tuh di atas dibuka. Kayak mau mundur tuh pesawat. Loh, kalau mundur mati saya ini. Saya berzikir, alhamdulillah. Tadi itu mati, nggak usah ditakutin, betul? Tadi itu berani hidup, tidak berani mati. Jangan terakhir ya, terakhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, Bu, jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, perbaharui oleh kalian semua iman kalian, perbaharui, kata Rasulullah. Sahabat tidak paham, bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Disuruh memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Dakwanya saya begini, Bapak, Ibu, kalau mau tidur baca, Bu ya. Baca pelan-pelan, Bapak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bapak tidur. Orang tidur itu, Pak, mau dimatiin, Bu. Orang tidur itu mau dimatiin. Maka tidur jangan sembarangan. Doa, termasuk anjuran saya ini. Kalau ibu sebelum tidur membaca la ilaha illallah, dijamin masuk ke surga. Mana dalilnya? Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, masuk ke surga. Orang tidur mau mati. Buktinya apa? Setelah Bapak bangun apa coba? Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, kami hidup ya Allah setelah kami mati ya Allah, betul? Ayo ini dibiasakan umat Nabi Muhammad ini. Jangan sampai tidur tidak lepas dari kalimat tauhid, betul? Seandainya ibu dan bapak tidak bangun lagi alias mati, bapak dan ibu sudah dibekali kalimat tauhid, ini dalilnya dakhalal jannah, masuk ke surga. Atau pagi-pagi stroke, nggak bisa lagi ngomong, maka sudah mulut kita yang terakhir, sudah lisanan dzakira, mulut yang berzikir, mulut yang bertauhid. Bagus tidak bagus? Bagus tidak bagus?
Ayo semua ini dari sini ke sana, sini semua yang di depan terserah. Di depannya kiai-kiai semua, tidak usah disuruh ini. Ya, ini ulama semua, apa habaib sudah tahu sendiri, betul? Nah, yang ini mungkin tidak tahu, saya kasih tahu, betul? Jadi kalau bapak mau tidur, ibu baca kalimat ini, bu. Atau malam langsung datang banjir, wush, lalu ibu mati, bapak mati, langsung dakhalal jannah. Dalilnya ini, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Memang aslinya ini kalau orang mau mati illallah begitu. Tapi saya kias, saya pakai hukum kias, orang tidur mau mati, betul? Orang tidur mau buktinya doanya apa habis bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Betul? Ayo dengan hikmah Isra dan Mi'raj perkuat keimanan kita semua, betul? Terutama gadis-gadis, anak-anak muda, perkuatlah keimananmu supaya kamu tidak terpengaruh budaya-budaya yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama. Jadilah kau ikan hidup di laut. Anak muda, putra putri, jadilah kau ikan di laut. Ikan di laut, coba yang diminum asin, yang mengelilingi tubuhmu air laut asin, tapi setelah diangkat ikan tersebut tidak asin, betul? Kenapa tidak asin? Yang diminum air asin, yang dia mandi di situ air asin. Tapi kenapa setelah diangkat ke darat kok tidak asin? Karena hidup ikan itu. Tapi kalau ikan ini mati, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau ikan mati, bu, dikasih garam jadi asin, dikasih cabai jadi pedas, dikasih gula jadi manis. Kenapa? Mati ikannya. Maka jangan sampai hati kita hati yang mati. Jangan sampai iman kita mati. Nyalakan iman kita. Teknologi model kayak apapun saja, kami tidak akan terpengaruh dengan teknologi. Kami tidak terpengaruh dengan digital yang ada. Kami tidak terpengaruh dengan handphone yang modern. Subhanallah, ibu punya handphone kayak begini, bu, ini berbahaya. Kalau ini tangannya tidak beriman kepada Allah, mau buka apa di sini? Betul? Betul? Mau buka apa? Saya pernah nyoba, saya setel, saya bilang, keluarkan sate tikus. Keluar, bu, sate tikus. Allahu Akbar. Jadi tinggal diperintah handphone ini. Saya gurau dengan anak saya. Coba saya ingin ngomong saya. Coba saya minta sate tikus, keluar tikus lagi dipanggang. Allahu Akbar. Apalagi minta yang lain. Allahu Akbar. Tidak senonoh, tidak bermoral, tidak berakhlak. Ini akan merusak mental generasi muda. Maka banyak orang memperkosa orang karena tidak tahan melihat isi daripada handphone ini. Maka jadikan handphone ini tangan-tangan yang beriman, tangan-tangan yang bertakwa, supaya tidak terjerumus dalam kenistaan. Jelas? Jelas? Ayo anak muda, putra putri, jadi kamu ikan hidup yang ada di laut, tidak terpengaruh oleh lingkungan asin, tapi diangkat ikan tidak ikut asin. Tapi kalau ikan sudah mati, dikasih garam jadi asin, dikasih gula jadi manis, dikasih cabai jadi pedes. Kalau nggak yakin, pergi ke restoran Padang itu. Betul? Betul, Pak? Ayo, maka dengan Isra dan Mi'raj, yuk iman kita pertebal. Biarkan digital berjalan, biarkan teknologi berjalan, tapi iman kita tidak bisa diganggu dengan teknologi. Iman kita tidak bisa diganggu dengan digital yang ada. Tetap kita kokoh
dan kuat keimanan kita dan ketahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ujung-ujungnya bakal mati. Mati bukan istirahat. Kadang-kadang enak aja pengumuman di TV itu. Almarhum wafat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dibawa disemayamkan di kediamannya, besok akan dikubur pada hari Selasa menuju ke tempat peristirahatan. Ya Allah, mati istirahat. Jadi malaikat mungkar wa nakir itu apa tugasnya? Kok istirahat? Mati bukan istirahat. Mau diperiksa oleh malaikat mungkar wa nakir. Yang jadi bupati diperiksa, yang jadi gubernur diperiksa, yang jadi presiden diperiksa, yang jadi anggota DPR diperiksa, yang jadi ulama kiai diperiksa, yang jadi habaib diperiksa, yang tukang becak diperiksa, supir diperiksa, tani diperiksa. Semuanya mayit baru diperiksa. Jelas? Tidak ada istirahat. Yang istirahat hanya 4 golongan. Bu, Bu, Sayyidina Abu Bakar, Bu, kuburannya jajar dengan Rasulullah di Madinah. Sayyidina Umar bin Khattab, kuburannya jajar, Bu, di Madinah. Karena beliau bersama Rasulullah, berjuang dengan Rasulullah, makan dengan Rasulullah, pergi dengan Rasulullah, tidur dengan Rasulullah, hijrah dengan Rasulullah. Pantas kuburannya dijejer. Ibu di Pontianak jauh kuburannya dengan Rasulullah, betul? Betul? Bapak mau jejer? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi arwahnya Bapak nanti bisa dikumpulkan dengan Rasulullah. Amin. Amin, Bu. Arwahnya ibu akan dikumpulkan oleh para nabi, para nabi, para nabi. Cuman satu, Bu, syaratnya. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan utusan. Artinya apa? Allah merintah. Apa yang diperintah kerjakan, apa yang dilarang jauhi. Selesai sudah. Selesai. Wa mayyutillah wa rasulah faulaika, mereka umatnya Nabi Muhammad yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladina, bersama dengan orang-orang ma'alladina an'amallahu alaihim, yang telah diberi nikmat alih atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini yang istirahat. Nabi ini istirahat. Tak ada Nabi diperiksa. Nabi Muhammad diperiksa. Man nabiyuka? Ya gendeng malaikat. Ya Nabi Muhammad diberi man nabiyuka. Yang kori ya Nabi. Maka tanya, ada Nabi boleh lah. Maka Nabi Muhammad tak periksa. Ada marrobuka? Tak ada. Man nabiyuka? Tak ada. Ma ihwanu? Tak ada. Istirahat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini 4 golongan yang istirahat. Selain golongan ini tidak istirahat. Diperiksa oleh malaikat mungkar wa nakir, betul? Makanya harus bekerja yang bagus, berbuat yang bagus, supaya nanti kumpul arwahnya dengan para nabi. Amin. Kumpul arwahnya dengan para shodiqin. Amin. Kumpul arwahnya dengan para syuhada. Orang yang mati perang Badar, perang Handak, perang Tabuk, perang-perang yang lain, syuhada, wassolihin, dikumpulkan orang yang soleh-soleh. Nanti Bapak kumpul arwahnya di taman-taman surganya Allah. Amin. Biar kuburan tidak jajar dengan Rasulullah, tapi arwahnya bersama dengan Rasulullah. Ibu biar kuburannya tidak jajar dengan Nabi Muhammad, dengan Sayyidina Abu Bakar, tapi arwahnya ibu nanti berkumpul dengan para anbiya. Amin ya rabbal. Ini konsepnya kita hidup hanya wa may yuti'illah wa rasulah
faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasunah ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman nanti di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal. Ayo tingkatkan semua amal soleh kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, perkuat pokok iman kita, tanamkan pada anak-anak kita iman dan takwa kepada Allah, tanamkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita ya Allah, supaya masjid jangka panjang masih ada yang mengisi masjid, karena orang-orang telah dididik anak yang soleh dan solihah. Ini kewajiban bapak semua, menjaga keturunannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayo jaga keluarga kita dari api nerakanya Allah, supaya nanti bernostalgia, nanti reuni kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya kira cukup sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu sudah jam 11 kurang seperempat. Saya berdiri, ibu duduk. Alhamdulillah. Ibu duduk, saya berdiri. Bapak duduk, saya berdiri. Ini kedua-duanya sama-sama mendapatkan rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat terhadap orang yang berbuat baik. Saya mengajarkan ilmu, bapak menerima ilmu. Alhamdulillah. Buktinya bapak betah duduk di masjid, saya betah berdiri. Ini semua tidak lepas. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Mudah-mudahan rahmat-rahmat Allah akan dibawa ke rumahnya masing-masing. Amin. Amin ya rabbal. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada uraian yang menyakitkan. Saya tidak punya maksud menyakitkan, tapi saya ingin mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya bapak dan ibu sekalian mendapatkan wabasyiril mukminin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah. Fa inna lahum, maka sesungguhnya mereka mendapatkan keutamaan yang besar di hadapan Allah. Al-jannah adalah surga. Mudah-mudahan ini kita tercapai semua, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan ibu dan bapak semuanya tula umrin fi mardatikah, panjang umurnya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.